Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Pada 10 malam terakhir ini terdapat malam yang penuh kemuliaan. Itulah yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Dalam Quran surat Al-Qadar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya keistimewaan malam Lailatul Qadar dibanding dengan malam yang lainnya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan di sini jika kita konversikan ke dalam tahun berarti kurang lebih adalah 83 tahun. Jadi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah pahalanya itu setingkat atau sama dengan 83 tahun. Dikutip dari Al Jazeera bahwasannya tidak ada yang tahu pasti kapan turunnya Lailatul Qadar ini. Namun umat Islam di seluruh penjuru dunia yakin bahwasannya malam Lailatul Qadar jatuh pada hari ke-27 Ramadan atau di malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Hal ini mengacu pada hadis riwayat Bukhari bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadar terjadi di malam ganjil. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Begitulah kurang lebih hadis dari riwayat Bukhari Muslim tersebut. Kemudian keutamaan dari malam Lailatul Qadar yang lainnya adalah waktu turunnya Al-Quran melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana setelah malam itu Rasulullah terus menerima wahyu Al-Quran selama 23 tahun. Cara mendapatkan malam Lailatul Qadar yang pertama adalah dengan menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu artinya adalah mengisi kegiatan malam dengan beribadah, misalnya dengan membaca Al-Quran. Dari hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwasannya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab atau mengharapkan pahala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Kata menghidupkan dalam hadis tersebut ialah kata umum yang berarti apa yang dilakukan pada malam ini tidak terpaku pada satu jenis ibadah. Bisa dengan sholat, kemudian bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan iktikaf di masjid, berzikir, berdoa, dan kemudian makan sahur pun termasuk ke dalam ibadah. Nah, kemudian cara mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kedua adalah dengan memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir itu adalah salah satu cara paling mulia
untuk menghabiskan malam guna mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Apalagi zikir tersebut adalah zikir yang memang benar-benar diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mencontohkan zikir tersebut adalah berbunyi La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, cara mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Seorang muslim itu memang tidak diharuskan untuk menghatamkan Al-Quran pada satu malam itu. Akan tetapi, jika memang mampu dan bisa menghatamkan Al-Quran itu, sungguh lebih baik dan tidak diragukan lagi orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, yang keempat adalah dengan melaksanakan sholat. Tidak ada ketentuan berapa rakaat sih kita harus melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar atau di malam Ramadan. Termasuk malam-malam 10 terakhir itu tidak ada batasan. Apakah 8 rakaat ataukah 20 rakaat ataukah bahkan lebih. Nah, tentunya selain sholat tarawih yang bisa 8 rakaat atau 20 rakaat atau bahkan lebih, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat witir dan sholat tahajud di malam hari. Nah, dengan cara-cara itulah mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa tanda bahwasannya kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di antaranya yaitu selalu berusaha menjadi yang terbaik. Terbaik di sini itu maksudnya berusaha ingin jadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di mata manusia. Biasanya ini dikategorikan dalam hal ibadah. Juga karena sudah mengalami peristiwa yang spiritual yang luar biasa, maka keimanannya semakin bertambah. Nah, yang kedua itu tanda-tandanya adalah selalu merasa kurang dalam beribadah. Ini terus terjadi padahal ia tidak pernah terlewat ibadah wajib maupun sunnah. Semua telah dikerjakan. Namun tetap saja ia selalu ingin merasa kurang dalam beribadah. Nah, itu adalah tanda-tandanya. Kemudian ada lagi tanda-tandanya bahwa seseorang itu memiliki sifat yang rendah hati. Karena tadi seseorang itu selalu merasa kurang dalam beribadah dan tidak sebanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang mendapat Lailatul Qadar biasanya jauh dari sifat sombong dan selalu bersifat rendah hati. Tanda-tanda yang terakhir adalah wajahnya bersinar. Orang yang sudah mengalami momen spiritual yang sangat luar biasa ini biasanya memiliki aura yang terpancar dari wajahnya. Bukan karena memakai make up yang glowing atau bukan karena memakai perawatan, tetapi aura ini muncul dari pancaran wajah yang teduh bagi siapapun yang memandangnya. Orang dengan wajah ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit pemaparan mengenai malam Lailatul Qadar. Semoga saya dan pemirsa semua yang dirahmati Allah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Untuk itu, marilah kita semua senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Selamat beribadah di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.